Aku sengaja datang jauh-jauh dari Malang untuk menghadiri acara sunatan massal di sini. Kita langsung naik situ, Pak ya? Ya. Gampang ini, Pak? Gampang. Ya udah kalau gitu langsung naik ya. Ya. Langsung naik aja. Ya. Oke. Para bapak ini sebenarnya petani palawija, tapi hari ini spesial meluangkan waktunya untuk ikut persiapan masak. Yang kami cari ini buah randu alias kapok alias ceiba pentandra. Jangan salah sangka dulu loh ya, kami ini bukan mau membuat bantal atau kasur. Kami mau masak olahan kapok untuk disajikan pada acara sunatan massal. Heran toh ya? Mosok kapok dimasak? Aku awalnya juga ragu, tapi penasaran juga. Gimana tuh rasanya kapok ya? Pak, bantuin, Pak. Bantuin, Pak. Ya. Bantu. Dari mana sini? Ya, bantuin, Pak. Ya, naik ya. Kalau yang nonton, lihat saja dulu biar nggak penasaran. Yang diambil ya tentu jelas yang masih muda. Kalau yang tua dan terbuka ya sama aja dengan kita makan bantal. Nah, kalau pohonnya setinggi ini, yo jelas susah toh Pak. Kan aku ini pemula alias pemuda yang suka lupa. Lupa cara manjat pohon kalau sudah setinggi ini pohonnya. Maklum, tidak terlatih Pak. Ya wis, aku bantu dari sini aja ya Pak ya. Buah kapok di bagian ujung dahan harus diturunkan pakai galah. Kalau dipetik langsung, yo susah toh ya. Sing penting dapat banyak. Bantu, Pak. Ayo. Di setiap kenduri atau acara selamatan seperti acara sunatan ini memang kudu bin wajib ada sajian ayam ingkung. Ini jadi menu utamanya. Baik Bu, tak haluskan sih ya bumbunya. Aku sih kalau soal makan sebenarnya yo kuat. Tapi kalau ngulek yo opo gak lemes ya Bu ya. Tapi tak usahakan sampai halus Bu. Ayam ingkung itu tidak ada lauk lain saat disajikan. Cuma nasi gurih dan ayam saja. Kalau nasi golong ini berisi berbagai sayur seperti tempe, gulai kuning dan juga urap. Nah, jadi bumbunya diulek sama bumbu ci. Apa karena aku yang ngulek ya jadi banyak bumbu ya Bu? Nah, satu lagi temannya nasi golong yaitu sayur urap bakar. Wih, terbayangkan bagaimana sedapnya nanti? Lapar aku jadinya Bu kalau sudah melihat bahan makanan sebegini banyak. Untung kami keroyokan. Kalau saya sendiri, ya wis, nyerah tak Bu? Nggak sanggup anak muda. Nah, untuk nasi golong digunakan nasi putih biasa yang panas karena akan dicetak kerucut. Jadinya masak nasi juga bersamaan dengan sayurnya dimasak. Jadi pas ditata nanti, nasi masih hangat dan mudah untuk dicetak. Nah, ayam ingkung itu sebutan untuk ayam utuh yang dibakar dan dibentuk ingkung seperti ini nih. Mirip ayam bekakak khas Sunda toh? Barulah nanti dimasak lagi dengan bumbu yang sudah tak haluskan tadi. Oh iya, yang digunakan juga harus ayam kampung jantan. Tidak boleh ayam ras. Kata Bu Lurah, afdolnya sih begitu. Nah, ini begini cara masak ayam ingkung. Bumbunya ditumis sampai matang dan harum ya. Habis itu baru masukkan santan sama ayam. Masak sampai bumbunya meresap. Kalau ayamnya dimasak dengan bumbu sekuplut ini, yo pasti bakalan enak tuh ya. Khusus untuk masak tempe bumbu kuning itu urusan Bu Lurah dan Bu Muji. Semua bumbu tinggal ditumis. Santan juga dimasukkan biar makin sedap dan gurih. Barulah tempe yang sudah diiris dimasukkan. Dimasak sampai bumbu meresap dan kuahnya mengering. Satu lagi yang jadi bahan sajian saat syukuran adalah pepes buah randu. Semua bahan yang sudah diiris mulai dari daun singkong, buah randu diaduk rata bersama bumbu halus dengan kelapa parut. Semua nanti tinggal dicampur dan kalau dirasa sudah siap, tinggal dibungkus.
Bungkusnya pakai daun pisang, mirip pepes biasa. Ukurannya menyesuaikan dengan selera saja. Tidak perlu besar-besar, jangan pula terlalu kecil. Yang pas-pas saja. Nah, pepes tinggal dibakar. Kalau soal begini, semua bisa pastinya ya. Tinggal bakar di atas bara saja sudah cukup. Bolak-balik sebentar, kalau sudah 5 menit, kata Mbak Ria, sudah matang artinya. Ayam ingkung dan nasi golong disajikan masing-masing di atas tampah. Kedua jenis masakan ini memang merupakan sajian wajib pada setiap acara syukuran masyarakat desa Tatung, Ponorogo. Kalau nasi golong dibentuk kerucut dengan cetakan batok kelapa sejumlah 9 golong, kemudian sayur tempe disusun dengan jumlah yang sama mengelilingi nasinya. Ini ditaruh di atasnya ya. Kalau nasi gurih disusun datar memenuhi satu tampah, baru kemudian ayam ingkungnya diletakkan utuh pada bagian tengah. Begini hasilnya. Tata cara dan bentuk sajian merupakan cerminan dari doa dan harapan agar semua yang dilaksanakan mendapat berkah dan lindungan dari Yang Maha Kuasa. Sudah sejak lama, para petani menjadikan bengkoang sebagai tanaman giliran di sawah. Seperti milik Pak Marsun ini. Setiap 3 bulan, bengkoang dengan umbi ukuran sedang sudah bisa dipanen. Nah, hari ini dibutuhkan sekitar 700 kg bengkoang. Itu artinya butuh sekitar 10 karung besar. Soalnya, satu karung bisa menampung 60 hingga 70 kg bengkoang. Oke, berapa Pak? 45. 45. Oh iya. 45. Berarti ini terakhir ya Pak? Iya, terakhir. Terakhir ya, udah ya, selesai ya. Ya, selesai ya. Pak, kalau selesai saya boleh minta nggak Pak? Oh, boleh. Ayo itu masih apa itu? Oh iya, Kasih ini yang Pak. besar-besar nanti. Oh, kasih yang besar-besar. Siap, Wah. nggak apa. Monggo Pak, terima kasih banyak. Pak, monggo. Seperti kapuk, bengkoang juga akan diolah jadi panganan yang akan disajikan dalam acara sunatan massal. Yo, dijamin enak pasti. Acara manis disuguhkan kue manis. Pas toh? Kue pertama yang dibuat dari bengkoang namanya kue apem. Kalau satunya nanti dibuat dengan buah kapuk namanya jadah. Semua sudah pernah toh makan kue apem? Jajanan pasar khas Jawa ini memang sudah mengindonesia. Tua, muda pasti suka. Selain mudah membuatnya, rasanya pun enak. Legit ya Kun. Tapi kalau boleh jujur, ini pertama kalinya aku masak kue apem. Yo, bocah lanang kan kebanyakan cuma bisa maem toh ya. Kalau soal masak, matur suwun. Yang masih penasaran gimana caranya mengolah buah randu biar enak dipangan? Yo, ikuti kami lagi. Nah, kali ini yang dipakai itu bijinya yang sudah tua, tetapi belum kering, jadinya masih bisa dimasak. Warnanya agak kecoklatan, tetapi belum hitam loh ya. Bahan utama membuat jadah itu adalah beras ketan. Sebelum diadon dengan bahan lain, nasi ketan ini diaduk-aduk dengan sedikit garam, biar ada rasa asin-asinnya gitu. Untuk pemanis dan penambah gurih, kita pakai kelapa parut. Pakai juga yang masih muda. Mas Bang, kelentangnya gawe rene. Oh, ya Bu, ya Bu. Oh iya, biji kapuk harus disangrai dulu biar matang. Ini juga salah satu cara untuk membuat teksturnya menjadi lebih garing. Memasaknya pun di atas kuali tanah. Yo rasanya bakal makin mantep toh rek. Nah, biar mantap, biji kapuk yang sudah disangrai juga dicampur dan diaduk rata. Bahan jadah ini memang sederhana rupanya. Cuma ketan, garam, kelapa parut, dan biji kapuk. Semua tinggal dimasak lagi sampai benar-benar matang. Ya, kira-kira butuh setengah jam lah. Nah, kalau kue apem itu bahannya agak banyak.
Ada tepung beras, tape, bengkuang iris, garam, gula dan santan. Semua bahan tinggal dicampur dan diaduk rata. Ya kudu pelan-pelan, sing hati-hati. Nggak usah terburu-buru mencampur semuanya. Kata Bu Lurah nanti ndak rata, yo adonannya ndak jadi. Adonan yang sudah jadi didiamkan sebentar, kasih kesempatan biar mengembang. Baru kemudian adonan dibagi 3 biar bisa dikasih warna yang berbeda. Umumnya sih apem ini warnanya putih, tapi kurang meriah kayaknya. Jadi biar lebih semarak dan menggoda selera, kita tambahkan warna-warna yang ceria. Boleh merah, hijau atau warna lain yang disuka. Adonan apem tinggal dicetak dalam mangkok-mangkok kecil. Biar tidak lengket, bagian dalam mangkok dikasih minyak. Mengisi adonannya ternyata jangan sampai penuh, kata Bu Lurah, karena adonannya akan mengembang, jadi kalau penuh bisa meluber pas dikukus nanti. Langsung ditaruh di panci, Mas. Oh ya, sudah Bu ini ya, saya kukus ya. Nah, memasak apem yo tinggal dikukus. Uap dari air kukusan akan mematangkan adonan hingga mengembang. Sekali mengukus hanya butuh sekitar 5 menit saja. Nah, kalau sudah begini kue sudah matang dan siap diangkat dan bisa segera disajikan. Sekarang lanjut menyelesaikan adonan jadah. Adonan yang sudah matang ini diangkat dan harus segera ditumbuk. Saat masih panas loh ya, karena ketan masih lunak jadi mudah dihaluskan. Kalau sudah dingin tentu saja akan mengeras dan sulit dibentuk. Nah, kalau sudah ditumbuk dan semua rata, tinggal dibulatkan dan diiris. Sebenarnya jadah ini sudah matang, tapi biar makin enak, ya kudu dipanggang sih. Besarnya irisan jadah ya tergantung selera dan mempengaruhi lamanya proses pemanggangan. Semakin tebal, ya semakin lama memanggangnya. Memanggangnya juga di atas kuali tanah. Jangan lupa dialasi daun biar tetap bersih dan dibalik-balik biar matang sempurna. Semua jadah dan kue apem yang dimasak ini akan menjadi sajian saat pelaksanaan sunatan massal nanti. Kue tradisional yang bercita rasa manis dan gurih seperti ini juga merupakan wujud syukur atas semua berkah warga Desa Tatung. Sugeng sedaya acara sunatan massal Desa Tatung. Semua anak-anak, orang tua, dan aku tentunya sudah siap sedia. Begitu pula Bapak dan Ibu Mantri. Kami pasukan siap disunat. Wah, mantap. Dan tentu saja makan bersama menjadi puncak acara dari sunatan massal masyarakat Desa Tatung Ponorogo ini. Semua masakan dari kapuk dan bengkuang juga menjadi penambah semarak dari perhelatan tahunan ini. Please welcome. Ini dia para pengantin cilik yang sudah berhasil melalui rangkaian sunatan massal. Semua diarak dengan tanduk keliling kampung agar semua tahu para pemberani ini. Arak-arakan yang diiringi reog khas Ponorogo menjadi simbol kebahagiaan dan hiburan atas lancarnya acara ini. Semua datang dan bergembira bersama menyaksikan para bocah sunat dan juga reokannya. Reog Ponorogo menjadi salah satu kesenian khas Jawa Timur yang erat kaitannya dengan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Khusus untuk acara sunatan, biasanya ditampilkan adegan cerita pendekar.
Gundul, gundul pacul cul gembelengan. Keasikan nyanyi sampai lupa sama yang nonton. Jauh-jauh dari Malang aku sengaja datang ke Desa Sono Ageng, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Aku mau jalan-jalan dulu keliling desa sebelum ikut acara nyadran alias bersih desa Sono Ageng. Aduh. Waduh. Ditangkap Pak, ditangkap Pak. Ayo Pak. Wah, ayam kalkun ini bikin repot juga. Mana badannya besar-besar lagi. Untung aku juga gesit. Dapat Pak. Nah, Pak sudah Pak, dapat Pak. Tunggu tanggung jawab sampean. Iya Pak lah. Nabrak ngono Pak. Nah, saya masukin sini Pak ya. Ya Pak, ini buat apa Pak? Bagiannya Dibuat ingkung, ingkung Pak. seneng kan? Enak itu, enak Pak. Saya mau ini gimana Pak? Saya boleh ikut? Ya kok malah masak nangginku. Oh iya ya, boleh Pak, saya bantu Pak. Ayo sekarang kita berangkat ini Pak ke rumahnya Bapak. Oke. Kemana sana? Pak, makasih Pak ya, sudah bantu Pak, makasih. Ayo Pak ya, monggo. Ayo Pak, berangkat Pak. Nanti Pak. Sekarang saatnya masak. Nama masakan ayam kalkun bumbu rujak. Oh iya, ayam kalkun yang kami gunakan sudah diungkep alias direbus sampai matang. Kata Bu Suci, ayam kalkun ini ukurannya lebih besar dengan daging unggas lain. Jadi ya lumayan butuh proses pemasakan yang lebih lama biar empuk dan mudah dimakan. Oh iya, kalkun adalah salah satu jenis daging unggas yang beraroma cukup khas. Dengan bantuan beragam jenis bumbu, dijamin aromanya akan menjadi lebih enak dan menggugah selera. Nah, kalau aku sih kebagian ulek-ulek bumbu saja. Ini banyak banget, Bu. Tapi demi makan, yowis tak selesaikan semua. Mulai bawang, cabai, lada, kunyit, dan lain-lain semuanya harus dihaluskan. Banyak bumbunya, jadi catat saja ya. Kalau disebutkan satu-satu nanti aku lupa nguleknya. Sudah lapar kan? Sabar ya. Sebagai pelengkap kita juga bakal membuat sambal goreng dengan suwek. Kalau biasanya sambal goreng kentang, maka kali ini umbi suweklah yang menjadi bahan utama. Suwek yang sudah dikupas tinggal dipotong kecil ukuran dadu. Biar makin mantap, tahu dan tempe juga bisa dijadikan bahan tambahan ya. Kalau mau pakai sayur atau tambahan lain juga tidak masalah, sesuai selera saja kata Bu Suci. Oh iya, jangan lupa bumbu. Tidak lengkap kalau masak sambal goreng tapi tidak ada bumbunya toh. Oh iya, ternyata ada tambahan lagi. Hati ayam kalkun bakal dipakai untuk sambal suweknya. Tapi ya kudu direbus biar mateng. Wah, ini dijamin makin sedap kalau kayak gini nih. Semua bumbu dan bahan sudah siap, artinya kita masak sekarang. Ayam kalkun bumbu rujak dimasak dengan cara begini. Kita ikuti instruksi Ibu Suci. Tumis bumbu yang sudah kuhaluskan dengan susah payah tadi. Kalau bumbu sudah berubah warna dan sudah tercium bau yang super wangi, baru kemudian santan dimasukkan. Santan ini yang akan membantu untuk membuat bumbu meresap ke daging ayam kalkun. Nah, mantep ini Bu, udah Bu. Sudah Bu, ayamnya boleh bawa sini Bu, minta tolong ya. Wah sudah harum ya, sudah harum banget. Oh iya dimasukin Bu, pelan-pelan Bu. Ya ampun Bu, kalau lama-lama mengaduk ayam kalkun bumbu rujak begini, perutku bisa-bisa makin kelaparan. Soalnya aromanya itu loh, sedap sekali. Sebelum masak sambal suwek, semua bahan tambahan juga harus digoreng dulu. Jadi pas dicampurkan dengan bumbu, semua sudah masak, jadi tidak usah lama lagi digoreng.
Tahu digoreng sampai matang. Begitupun dengan suwek. Perpaduan suwek yang kaya karbohidrat dengan tahu tempe sebagai sumber protein membuat makanan kita semakin komplit, enak, dan sehat. Kalau semua sudah digoreng dan siap, kita tinggal masak saja. Sama seperti ayam kalkun bumbu rujak, bumbu sambal suwek juga ditumis kemudian baru ditambah santan. Sambal pada masakan Jawa pada umumnya menggunakan santan sebagai penambah rasa gurih dan pengental masakan. Berbeda dengan sambal dari daerah lain seperti Sunda, Sumatera atau Kalimantan yang jarang menggunakan santan pada masakan sambal. Keberagaman jenis masakan dari bahan dan cara pengolahan sangat dipengaruhi dengan budaya dan kandungan alam yang terdapat di sana. Berikutnya yang harus dipersiapkan adalah panganan ringan alias kue. Yang kita buat adalah kue dublek khas Nganjuk. Sudah ada belum yang pernah memakannya? Kalau aku sih belum. Sebagai pembuka, aku bertugas mempersiapkan santan yang harus dimasak sampai mendidih yang akan dijadikan pencampur adonan. Nah, santan ini akan dimasak dengan tepung beras yang sudah dicairkan. Adonan putih ini kudu ditambah gula merah biar makin manis seperti saya. Kemudian tepung beras langsung dimasak dengan santan sampai mengental. Mungkin sekilas mirip membuat nagasari ya. Ayo, sudah ada yang pernah makan nagasari? Satu jenis kue rasanya tidak cukup buat acara hajatan besar. Ada juga yang ngebuat kue lumpur. Bahannya sih sama alias podo wae sama kue lumpur biasanya. Ada tepung, kelapa parut, dan santan. Juga pewarna daun suji. Tapi ada yang membuatnya berbeda dari yang lainnya. Soalnya jajanan pasar ini terbuat dari umbi suwek. Istimewa toh? Oh iya, lupa cerita. Kalau adonan kue dumblek yang aku dan Bu Suci buat ini nanti akan dibungkus dengan pelepah batang pisang. Pelepah pisang yang sudah kering dipotong, dilipat, kemudian dibentuk seperti ini. Mirip ruas bambu dan diikat dengan tali yang juga terbuat dari pelepah pisang. Bu, ini sudah Bu, dimasukkan mana Bu? Ya, ini dimasukkan sini ya Mas. Oh, ya. apa ini namanya Bu? Ini namanya gedebok Mas. Oh, gedebok. Ya. Oh ya berarti saya masukkan gedebok ya. Ini pinjam sendoknya ya Bu. Nah, hasil adonan yang sudah masak lanjut dibungkus pakai pelepah pisang ini. Tenang sih, tenang. Karena adonannya kental, dijamin pembungkus pelepah ini anti bocor. Cara membungkus dumblek seperti ini adalah cara lama. Tetapi sekarang, beberapa warga membungkusnya dengan daun pisang agar lebih mudah dan praktis. Meski hasilnya nanti, kue dumblek tidak akan seharum dibandingkan dengan bungkusan pelepah pisang. Ayo, saiki dikukus Mas. Oh, dikukus ya. Saya kukus itu ya. Iya, dikukus. Ayo Mbak, bantuin saya Mbak. Di mana? Di sini. Oh, kukus ini ya. Ayo Mbak, ini Mbak. Masukin Mbak, satu-satu Mbak. Ini sudah semua? Sudah ditutup? Wow, udah matang ini ya? Coba ini terakhir Mbak. Ya, sudah Mas. Udah ya, terakhir ini ya. Sudah ke sana. Udah, ayo. Sementara kue dumblek dibungkus, kita lanjut Mbak Nita membuat adonan kue lumpur. Oh iya, suwek yang jadi bahan utama kue lumpur ini harus dikukus terlebih dulu loh ya. Sekitar 30 menit, umbi suwek dijamin akan empuk dengan syarat apinya tetap terjaga. Kalau kelapa parut cukup diperas dan diambil santannya. Sementara daun suji diambil sarinya yang akan digunakan sebagai pewarna kue lumpur nantinya.
Agar suwek kukus dapat dicampur dengan bahan lain dan jadi adonan kue lumpur yang pas, jadinya kudu ditumbuk dulu sampai halus. Adonan kue lumpur merupakan gabungan dari semua bahan. Mulai dari telur, gula putih sebagai pemanis, suwek, hingga tepung terigu dan santan. Karena kue akan diberi pewarna hijau dari daun suji, makanya kita menggunakan gula pasir. Kalau pakai gula merah, maka hasil kue lumpurnya akan berwarna coklat. Jadi, kalau mau dapat hasil akhir yang berwarna-warni, ya pemanisnya bisa pakai gula putih saja toh, Bu. Bu, ini tak kasih warna hijau ya? Iya. Seperti kami kali ini. Adonan kue dibagi dua karena satu bagian akan diberi warna hijau, sementara sisanya tidak diberi pewarna. Biar warna asli suweknya terlihat. Nah, ini dia bagian yang penting, yaitu memasak kue lumpur. Dengan cetakan kue yang terbuat dari besi ini, adonannya tinggal dimasukkan dan dibakar. Memasak kue lumpur memang sebaiknya menggunakan arang, karena panas yang dihasilkan lebih besar dan rata. Sebelumnya, di bagian dasar cetakan sudah diberi minyak agar adonan tidak lengket. Oh iya, saat memasak kue lumpur, jangan lupa cetakan ditutup agar panasnya mengenai semua bagian adonannya. Mbak, ini sudah matang, Mbak? Sudah. Oh. Atau jolen. Jolen itu sebutan warga untuk tandu yang akan diisi dengan ragam hasil bumi, makanan, dan peralatan rumah tangga. Pak, ini saya pasang di mana, Pak? Sini, Pak, ya? Nggak apa-apa, Pak. Mulai dari sayuran, buah-buahan, sampai kue apem dan perabotan dipasang di atas 4 tandu. Semua makanan maupun perabotan ditempel dan digantung. Nantinya jolen ini akan dibawa hingga ke lokasi nyadran. Kemudian didoakan dan akan menjadi bahan rebutan para warga yang datang. Satu ini ya. Sip! Yang penting persiapan sudah beres. Jadi kita bisa bersiap untuk prosesi puncak nyadran Desa Sono Ageng. Selama beberapa hari prosesi menuju puncak nyadran, ragam kesenian khas Jawa yang berkembang di Nganjuk dan sekitarnya akan ditampilkan. Salah satunya tradisi jaranan ini. Kesenian yang menampilkan atraksi dari penari yang membawa kuda-kudaan alias jaranan. Selamat datang di acara perhelatan besar warga Desa Sono Ageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Aku senang sekali bisa hadir dalam kesempatan langka ini. Soalnya acara tahunan ini biasa melibatkan banyak orang dan dihadiri ribuan tamu dan penonton dari berbagai tempat di sekitar Nganjuk dan Kediri. Untuk arak-arakan jolen, para peserta mulai dari balai desa hingga menuju lokasi makam tertua desa. Masih jauh ini, Pak, ya? Masih jauh. Iringan musik ikut menyemarakan acara yang sudah berlangsung lebih dari 1 minggu ini. Meski menempuh jarak sekitar 1 km di tengah hari begini, tapi arak-arakannya tetap meriah. Aku pun tetap bersemangat memikul jolen beramai-ramai. Yo, kalau capek kan bisa gantian sama bapak-bapaknya. Nah, ini dia puncak acaranya.